lo jujur dulu deh sama diri lo sendiri. Kalau lo pernah kecewa, dan sebenarnya itu nggak apa-apa. Manusiawi kok rasa kecewa itu. Bahkan ya, bukan lo doang. Seorang nabi aja pernah ditunda doanya sama Allah. Dan justru jawaban dari doa-doanya nabi itu baru dikabulin bertahun-tahun setelahnya. Pernah gak sih lo tuh doa yang lo ulang-ulang setiap sholat, setiap malam, bahkan lo tuh rela untuk sholat tahajud, atau enggak bangun sebelum subuh, lo qobliyah subuh dulu, demi doa itu. Bahkan kadang-kadang doa itu ngebuat lo sampai netesin air mata, saking seriusnya. Lo bener-bener yakin kalau misalkan doa itu tuh penting bagi kehidupan lo butuh saat itu juga. Tapi nyatanya nggak ada jawaban. Allah tuh seakan-akan kayak diam aja. Kalau boleh jujur, gue pernah ada di titik itu. Rasanya tuh sakit banget. Ketika ngerasa gue udah effort nih ya Allah. Gue udah rela bangun tengah malam demi doa ini untuk dikabulin, untuk diwujudin saat itu. Tapi nyatanya apa? Nol. Gue bahkan sempat mikir kayak, Allah tuh denger gak sih apa yang gue bilang? Apa ini gue gak pantas? Kenapa kayak seakan-akan Allah gampang banget ngekabulin semua doa dari orang lain, kecuali gue? Padahal gue langsung minta loh ke Allah. Gue effort banyak. Tapi jawabannya apa? Malah kosong. Gue tahu pasti ada aja rasa kecewa. Dan kecewanya tuh gak main-main. Kadang itu juga yang ngebikin kita ragu sebagai hambanya. Ngebikin kita capek. Bahkan rasanya tuh pengen berhenti doa aja gitu. Kalau lo ngerasa itu, percaya sama gue. Lo tuh gak sendirian. Banyak kok orang yang ngalamin hal yang sama. Cuman masalahnya aja yang berbeda-beda. Isi doanya aja yang beda-beda. Dan lo tahu, justru dibalik belum terwujudnya doa itu, atau bahkan tidak terwujudnya doa itu, ada sesuatu yang lebih besar yang gak pernah lo sangka-sangka sebelumnya. Sebelum mulai semuanya, gue pengen lo yang dengerin ini, lo jujur dulu deh sama diri lo sendiri. Kalau lo pernah kecewa, dan sebenarnya itu gak apa-apa. Manusiawi kok rasa kecewa itu. Bahkan ya, bukan lo doang. Seorang nabi aja pernah ditunda doanya sama Allah. Dan justru jawaban dari doa-doanya nabi itu baru dikabulin bertahun-tahun setelahnya. Jadi kalau kita, manusia biasa, ngerasa capek, ngerasa kecewa, atau bahkan khawatir, kayak Allah denger gak sih doa gue? Allah peduli gak sih sama gue? Ya gak apa-apa, wajar banget. Namanya juga manusia. Dan lo pernah nggak sadar kalau sebenarnya rasa kecewa itu tuh datang dari kita yang terbiasa mendapatkan apa-apa tuh secara instan. Kayak sekarang aja, kita tuh terbiasa untuk hidup mendapatkan sesuatu secara cepat. Misalnya lo dengan klik-klik layar handphone lo pengen sesuatu barang, dan kebesokannya barang itu bisa datang di depan rumah lo. Atau lo lagi lapar, lo pengen BM sesuatu, makanan atau minuman yang enak, lo klik layar handphone lo, beberapa menit setelahnya, tiba-tiba ada orang yang ngasih makanan itu di depan rumah lo juga. Dan tanpa sadar, pola instan atau sesuatu yang selalu kita pengenin datang lebih cepat, datang secara dalam jangka waktu yang pendek gitu ya, itu tuh masuk ke dalam pola pikir kita saat kita berdoa. Kita berharap apa yang kita mauin, apa yang kita doain selama ini, itu tuh
terkabul secara instan gitu aja. Padahal doa tuh nggak bisa kayak gitu. Doa tuh suatu proses yang panjang aja. Yang sebenarnya bener-bener gak boleh lo tekanin dalam diri lo adalah berhenti percaya sama Allah SWT. Karena dibalik rasa kecewa, ada kesempatan buat belajar sesuatu. Selalu ada. Belajar sabar, belajar tawakal, belajar percaya, ataupun lo belajar lapang dada aja. Justru kadang Allah mengizinkan rasa kecewa itu tuh hadir di dalam diri kita. Bukan untuk menjauhkan kita, tapi justru mendekatkan kita sama Yang Maha Kuasa. Karena saat kita kecewa, sedih, atau kayak gak mood banget lah bahasanya, itu tuh justru saat kita lemah dan kita jadi tahu bahwa kita tuh punya batasan sebagai manusia. Dan cuma satu kuncinya. Yang bisa nguatin diri kita itu, selain diri kita sendiri, ya balik lagi ke Allah. Jadi intinya kecewa itu manusiawi. Tapi yang paling penting, jangan sampai kekecewaan itu ngebuat lo berhenti berdoa. Ulama bilang, doa seorang manusia itu sebenarnya selalu dijawab sama Allah. Tapi ada 3 macam jawaban. Yang pertama, doa lo itu bisa dikabulin saat itu juga, dan sesuai permintaan lo di awal. Yang kedua, doa itu Allah tunda, dan akan dikabulin di waktu yang tepat. Atau yang ketiga, yang mungkin rasanya nggak pernah kita terima di awal gitu ya, Allah itu ganti doa kalian menjadi sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kalian doakan sebelumnya. Atau intinya tuh Allah menyelamatkan kita dari sesuatu yang buruk. Dan kadang ya, kita tuh cuma nangkepnya doa atau jawaban doa dari Allah itu cuma satu. Poin pertama, pengennya semuanya dikabulin. Namanya juga manusia ya, kadang-kadang egois. Atau enggak, sok tahu aja gitu. Padahal justru kadang kita nggak sadar kalau apa yang kita minta sama Allah itu bisa ngebahayain diri kita sendiri. Intinya kan Allah yang tahu, kita enggak. Tau gak sih, gue tuh pernah doa lama banget, serius banget. Contohnya ya, waktu itu gue pernah berdoa pengen masuk ke salah satu multinational company di umur gue yang saat itu 20 tahun kalau nggak salah. Gue pengen magang di situ. Terus qadarullah gue punya kesempatan untuk bisa mencapai tahap interview dan tinggal 1 step lagi untuk gue bisa menjadi magang di situ. Dan lo tahu apa? Dari semua doa yang gue panjatin, dari semua ujian yang gue laluin, ternyata Allah bilang enggak. Mimpi gue saat itu pupus gitu aja, hancur lebur. Dan beberapa bulan kemudian, gue baru sadar saat gue akhirnya mencoba menerima lapang dada dan alhamdulillah gue keterima di tempat yang lain. Terus gue baru dengar kalau ternyata perusahaan yang gue impi-impikan dulu, yang gue gagal masuk situ, itu punya dampak yang buruk terhadap diri gue sendiri. Lingkungannya itu toksik, kerjaannya tuh lembur setiap hari. Gue kayak nggak kebayang aja kalau saat itu Allah ngabulin permintaan gue, dan akhirnya gue terjebak dari apa yang gue doakan selama ini. Tapi sekarang buktinya apa? Saat gue mencoba untuk lapang dada, Allah malah ngasih yang terbaik dan gue bener-bener nyaman di posisi gue sekarang dan di tempat kerja gue yang sekarang. Intinya tuh bukannya Allah nggak ngejawab, tapi justru Allah bukain pintu doa yang lain, rezeki yang lain, untuk kayak seakan-akan tuh Allah bilang, ini loh yang pas buat lo, bukan yang lo mauin, tapi sekarang gue kasih yang lo butuh. Dari situ tuh gue belajar kalau doa yang gak dikabulin itu bukan berarti ditolak sama Allah. Tapi intinya Allah cuma pengen ngelindungin kita aja. Allah sebenarnya udah ngasih clue di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu,
padahal ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagi kamu. Allah mengetahui apa yang gak kamu ketahui. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa atau memutus silaturahmi, melainkan Allah akan memberinya salah satu dari 3 hal ini. Dikabulkan segera, disimpan di akhirat, atau dijauhkan dari keburukan yang setara dari doa itu. Artinya apa sih? Kalau setiap kalimat yang kalian baca, setiap ayat yang kalian ucapin saat berdoa, itu nggak ada yang sia-sia. Bahkan kalau kalian nggak ngelihat hasilnya sekarang depan mata, itu bisa jadi tabungan kalian di akhirat kelak. Atau bahkan penolak musibah yang sebenarnya kita nggak sadar. Kalau doa lo belum terkabul sekarang, terus apa dong yang harus dilakuin? Kunci yang pertama yang bisa gue share, jangan pernah berhenti doa. Yang kedua, mungkin lo harus memperbaiki cara doa lo. Terus yang ketiga, ini yang paling sering banyak orang lupa, isi masa penantian lo dengan amal-amal baik yang Allah suka. Dan yang keempat, yang paling terakhir, lo harus percaya sama Allah. Ingat aja, burung aja tuh harus tetap terbang untuk cari makan. Nggak diem doang kan di sarang. Apalagi kita sebagai manusia, harus tetap berusaha, kasih yang terbaik, terus habis itu tinggal doa, dan ya udah, kasih hati yang berserah aja. Jadi intinya, kalau sekarang lo lagi ada di masa menantikan jawaban dari doa-doa lo, jangan buru-buru kecewa. Ingat, Allah itu maha mendengar setiap bisikan lo, setiap air mata yang jatuh di pipi lo. Allah tuh tahu. Gue cuma belajar satu hal di sini. Doa itu nggak selamanya tentang hasil, tapi soal perjalanan, kedekatan hati kita sama yang di atas. Dan justru dalam proses itu, yang ngebuat kita tuh makin dekat sama Allah. Mungkin sekarang belum, mungkin Allah simpan di saat yang lebih baik. Atau mungkin Allah bakalan ganti sama sesuatu yang jauh lebih indah dari ekspektasi lo. Yang pasti, doa lo gak pernah sia-sia. Jadi intinya jangan pernah berhenti doa ya. Jangan pernah berhenti berharap sama Allah. Karena bisa jadi, di waktu yang gak kita sangka-sangka, Allah kasih kita senyuman paling lebar, dan kita bakalan bilang, ya Allah, Engkau memang yang paling tahu apa yang terbaik untukku.